Salam semesta. Halo, ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelimpahan oleh Yang Kuasa ya. Maka sekarang kita akan membahas ramalan atau prediksi sio untuk semua sio ya. Jadi 12 sio itu nanti ada masing-masing videonya, dan video yang pertama ini adalah untuk sio tikus. Kita akan membahas bagaimana kondisi keuangan, kondisi jodoh ya, baik yang belum punya jodoh ya, atau yang sudah berkeluarga ya, dan juga bagaimana kondisi kesehatan sepanjang tahun 2022. Tapi Mas Ong ingatkan ya, semua ini sifatnya adalah umum ya, dan memang benar-benar umum ya, jadi diambil hanya energi presentasi yang paling besar. Oleh karena itu, mungkin saja ada sahabat Master Ong yang cocok dengan ramalan ini, ada juga mungkin yang tidak ya. Karena kita hanya mengambil mungkin paling tinggi itu sekitar 80% dari semuanya gitu ya. Jadi bisa aja ada 20% atau 10% yang tidak sesuai dengan ramalan ini gitu. Nah, kalau sekiranya memang sahabat Master Ong ingin jauh lebih detail, lebih dalam, lebih kena kepada pribadi kita, maka sebaiknya memang ya kontak Master Ong untuk menjadwalkan konsultasi secara pribadi ya. Tentu saja yang diambil adalah energi pribadi dari sahabat-sahabat Master Ong, jadi jauh lebih tepat ya. Apalagi kalau misalnya tentang memulai usaha baru dan sebagainya. Selipan video ini Master Ong akan menjelaskan pelayanan yang Master Ong berikan. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leaders, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya, sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya, serta nyalakan tombol loncengnya biar jangan ketinggalan dengan video-video Master Ong selanjutnya. Hari ini di video ini kita akan membahas tentang ramalan atau prediksi sio tikus tahun 2022, baik keuangan, jodoh, dan kesehatan ya. Jadi sesuai dengan kalender Imlek atau kalender lunar atau bulan, tahun 2022 itu adalah tahun sio macan berelemen air ya. Tikus adalah salah satu sio yang sangat cemerlang di tahun 2022, seperti yang telah Master Ong jelaskan di dalam video 5 sio yang hoki ya. Bisa ditonton lagi. Kita bahas dulu ya, orang-orang yang bersio tikus ini karakternya seperti apa. Jadi di sini Master Ong ada menyimpulkan beberapa sifat dari orang-orang yang bersio tikus. Bisa saja ada yang tepat, ada yang juga tidak, karena kita tidak menghitung elemen-elemen ya. Jadi kan ada 5 elemen, kemudian sio tikus, dan itu setiap elemen itu punya sifat yang berbeda-beda. Tapi ini hanya sifatnya umum saja. Yang pertama adalah orang yang bersio tikus itu karakternya adalah super dalam pergaulan, alias dia bisa menempatkan dirinya di mana saja ya. Jadi dia bisa mengkondisikan dirinya, menyesuaikan dirinya dalam lingkungan apa saja, sehingga orang akan nyaman dengan dianya, dan dia juga bisa nyaman dengan lingkungan tersebut ya. Kemudian cara berpikir orang yang bersio tikus itu biasanya cepat ya. Kalau misalnya menghadapi suatu masalah, dia akan dengan cepat berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dan juga memikirkan bagaimana langkah-langkah ke depannya. Jadi berpikir secara cepat.
Kemudian yang ketiga adalah selalu tenang dalam pembawaannya, ya, terutama apalagi kalau misalnya sio tikus yang mungkin berelemen air, ya, dia biasanya lebih tenang pembawaannya dan tidak gerasa gerusuk, ya, tidak cepat mengambil sebuah keputusan, tetapi pembawaannya itu lebih tenang, kalem gitu ya, dan memikirkan segala sesuatu dengan dengan tenang, ya, sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah tidak suka hal-hal yang ribet, ya, berpikir praktis dan tindakannya juga praktis gitu. Nah, orang yang bersio tikus ini kadang-kadang suka disalahartikan, ya, karena dianggapnya seperti cuek, tapi mereka sebenarnya tipe orang-orang yang tidak suka ribet-ribet. Pokoknya cepat-cepat aja gitu ya. Selesaikan sesuatunya dengan simple gitu ya, tidak perlu yang panjang-panjang, berdrama dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah percaya diri dalam pendiriannya. Jadi kalau orang sio tikus itu udah punya satu pendirian atau satu pemikiran, biasanya mereka akan cenderung sangat percaya diri dan mempertahankan apa yang dia yakini gitu. Dan kemudian yang keenam adalah berpikiran luas dan jauh, ya. Jadi orang-orang yang bertipe atau yang bersio tikus ini memang cenderung pikirannya tuh jauh ke depan, ya, apa tindakan ke depan, impian ke depan dan sebagainya, sehingga ya mereka terkesan adalah orang-orang yang punya mimpi-mimpi yang besar gitu. Kemudian ketujuh adalah ini sama ya, memiliki mimpi dan impian besar dalam hidup, ya. Jadi biasanya cenderung memang mereka yang bersio tikus itu cenderung punya satu impian atau cita-cita yang sangat besar, ya. Kemudian yang ke-8 adalah pantang menyerah dalam mencapai apa yang diinginkan sekalipun dihadapi kegagalan, ya. Nah, orang sio tikus itu orang yang pantang menyerah, ya. Jadi walaupun udah dihadapi kegagalan, kemudian dia akan bangkit lagi dan berjuang, kemudian gagal lagi dia akan bangkit lagi dan berjuang, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 adalah gampang percaya sama orang lain. Jadi ini bisa positif dan negatif, karena saking gampang percaya sama orang lain, kadang-kadang suka dimanfaatkan, ditipu, dikhianati, karena baik orang yang dekat, ya, keluarga, suami, istri, ataupun teman gitu ya, karena mereka gampang menaruh kepercayaan pada orang lain, sehingga kadang-kadang ya kalau dia ketemu jodoh yang tidak baik, maka dia akan menghadapi suatu masalah, ya, jadi ditipu dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah setia kawan dan selalu ingin membantu orang lain. Ini sifat dasar dari sio tikus. Nah, mereka biasanya memang cenderung kalau dimintain bantuan atau satu keinginan untuk membantu orang lain itu gampang tergerak hatinya, ya, karena memang orang bersio tikus juga gampang larut dalam perasaan, ya, sehingga ya ini juga plus dan minus juga, bisa dimanfaatin oleh orang lain, ya, juga bisa menjadi satu nilai yang positif, karena orang-orang sio tikus itu menjadi orang yang cukup dermawan sebenarnya, jadi untuk hal-hal yang diperlukan gitu. Kemudian ke-11 adalah gampang stres, ya. Jadi orang sio tikus itu karena dia berpikiran cepat dan juga kadang-kadang gampang stres juga kalau misalnya ada masalah yang tiba-tiba gitu. Karena orang sio tikus cenderung punya planning. Jadi kalau misalnya sesuatu yang terjadi di luar planning, biasanya mereka cenderung stres. Nah, tetapi juga kelebihannya adalah mereka cepat untuk mengatasi stres tersebut. Kemudian yang ke-12 adalah mudah memaafkan orang lain, ya. Jadi kadang-kadang mungkin dia dimanfaatkan orang lain, ditipu orang lain, dikhianati orang lain, dia cepat memaafkan mereka gitu, ya. Tetapi sebaliknya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang mereka menjadi orang yang cepat stres tadi dan depresi, dan bahkan mungkin juga pada titik tertentu mereka bisa aja menjadi orang yang pemarah, ya, menjadi orang yang istilahnya dendam, ya, karena merasa ditindas dan sebagainya, ya. Ini adalah sisi positif dan negatif dari karakter seorang sio tikus. Baiklah, sekarang kita akan melakukan ramalan tentang sio tikus, baik itu keuangan maupun jodoh serta kesehatan, ya. Kita akan menggunakan media tarot. Ya, sebelum kita lanjutkan, untuk itu sebaiknya juga sahabat Master Ong yang belum subscribe, silakan dilakukan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya, ya. Itu sangat penting sekali. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membaca prediksi atau ramalan untuk sio tikus selama tahun 2022, ya. Jadi yang pertama yang akan kita prediksi adalah tentang keuangan. Nah, di dalam keuangan ini Master Ong akan membagi dalam dua bagian, ya.
Pertama adalah bagi mereka yang bekerja dengan orang lain. Yang kedua adalah bagi mereka yang berwirausaha atau punya usaha sendiri, ya. Oke, kita ambil ya 6 kartu dari deck ini untuk melihat bagaimana kondisi keuangan buat sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2022. Mas Ong ingatkan ya sekali lagi bahwa ini sifatnya adalah general reading. Jadi bisa saja ada sahabat Master Ong yang cocok dengan ramalan ini, bisa juga enggak gitu ya. Kalau misalnya ingin satu kepastian, memang sebaiknya melakukan personal reading gitu, konsultasi langsung dengan Master Ong, sehingga kita bisa melihat secara jelas gitu. Kalau kita lihat dari kartu-kartu ini, maka secara globalnya memang secara keuangan buat sahabat Master Ong yang bersio tikus itu ada kebangkitan di tahun 2022 ya, ditunjukin dengan kartu ini. Ya, selama ini mungkin ya banyak permasalahan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Ya baik itu masalah, rintangan maupun kegagalan di bidang keuangan. Nah, di tahun 2022 itu ada kebangkitan ya, ada kebangkitan. Jadi seperti orang bangun dari tidurnya, bangun dari kematiannya ya, bukan jadi zombie ya, tapi dalam istilah ya, dari keterpurukan itu ada satu kebangkitan. Perubahan yang sangat luar biasa gitu di tahun 2022. Buat sahabat Master Ong yang seorang karyawan atau seorang yang bekerja dengan orang lain, maka di tahun 2022 ada kegembiraan yang terjadi ya. Misalnya mendapatkan promosi jabatan ya, kenaikan salary atau penempatan di tugas yang baru, suasana yang baru ya. Bahkan juga Mas Ong lihat di kartu ini ada kesempatan untuk bekerja di perusahaan lain ya. Jadi misalnya mungkin selama ini sudah ingin berpindah dari perusahaan lama atau tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru. Nah, di tahun 2022 ada satu perubahan lah di dalam pekerjaan ya. Mungkin kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan baru di tempat yang baru, suasana yang baru, dengan tentu saja dengan kondisi salary yang baru ya. Nah, ini akan meningkatkan income atau pendapatan yang akan kamu peroleh gitu. Nah, meskipun demikian, memang tantangan yang ada pun tidak terlalu kecil gitu ya. Ada rintangan dan ini perlu satu tekad yang kuat dari sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2022 juga. Jadi jangan karena mengira bahwa tahun ini adalah tahun keberuntungan dengan aura energi keberuntungan yang besar, maka jadi lengah gitu, jadi tidak waspada ya. Justru harus tetap waspada karena rintangan pun tidak bisa dihindarkan, selalu ada gitu, baik di pekerjaan maupun di lingkungan manapun juga. Oleh karena itu haruslah hati-hati juga dan tidak gampang percaya sama orang lain, baik di orang yang sudah kita kenal maupun tidak kenal gitu. Coba berpikir secara lebih realistis, jangan mengutamakan perasaan saja gitu ya. Jadi pakailah logika kamu, apakah yang disampaikan orang lain itu baik atau tidak gitu. Bulan apa yang terbaik buat seorang karyawan yang bersio tikus? Yaitu terjadinya banyak perubahan itu di bulan 3 ya, bulan 3 atau Maret, kemudian bulan Juni ya. Selanjutnya bulan November tahun 2022. 3 bulan ini ada satu perubahan nyata yang mungkin itu tadi, Anda mendapatkan pekerjaan baru, suasana kerja baru, atau kenaikan gaji, atau pendapatan atau bonus dan sebagainya. Ini buat sahabat Master Ong yang bekerja pada orang lain atau sebagai karyawan ya. Kemudian sekarang kita lihat keuangan bagi sahabat Master Ong yang berwirausaha ya. Yang berwirausaha sebenarnya secara global sama dengan yang tadi ya.
Ya, di sini sudah ada 6 kartu. Buat sahabat Master Ong yang bersio tikus yang berwirausaha atau punya usaha sendiri. Nah, di sini kartu-kartu ini juga menunjukkan ada perkembangan nyata di tahun 2022. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong ada yang mau memulai nih usaha baru, ekspansi usaha ya, atau buka cabang baru, atau inovasi produk, produksi baru dan sebagainya lah ya. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk membangun usaha kamu semaksimal mungkin. Apalagi di tahun 2022 ada aura positif yang menaungi aura keberuntungan kamu. Jadi kalau misalnya kamu mulai nih di tahun 2022 mulai berpikir untuk membangun sebuah usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada ya, misalnya buka cabang baru atau inovasi produk-produk baru. Nah, ini adalah waktu yang tepat ya, waktu yang sangat tepat. Karena aura keberuntungan sedang berpihak, maka jangan sia-siakan gitu ya. Di sini juga terlihat bahwa memang benar-benar ini adalah tahun kebangkitan buat sahabat Master Ong yang bersio tikus. Jadi jangan dilupakan atau jangan dicuekin ya. Waktunya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan gampang terpengaruh sama siapapun di tahun 2022 ya, karena kesempatan yang baik pun selalu disertai juga oleh rintangan ataupun satu halangan juga gitu. Nah, mungkin saja ada orang-orang tertentu yang akan memanfaatkan kamu di tahun 2022 ya. Mungkin itu bisa dari orang yang sudah kamu kenal atau tidak kenal. Kurang lebih hampir sama seperti karyawan tadi ya. Cuma memang ini berkaitan dengan investasi dan sebagainya. Jangan mengambil investasi yang terlalu berisiko di tahun 2022. Coba berpikir secara realistis, secara logika, apakah investasi itu baik atau tidak gitu. Jangan cuma hanya melihat keuntungan semata ya. Karena nanti ini akan menambah beban pikiran kamu kalau investasi itu ternyata akhirnya merugikan dan kerugian itu bisa jadi besar. Nah, buat sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2022, terutama para pengusaha atau mereka yang punya usaha sendiri ya, baik itu kecil maupun besar ya, jangan mengambil sebuah usaha yang punya resiko besar ya. Sekalipun aura keberuntungan sedang menyertai kamu, tapi jangan pernah mengambil yang muluk-muluk atau sesuatu yang kayaknya fantastis ya. Oh, kalau saya investasi sekian akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan yang muluk-muluk ya, yang pasti-pasti saja. Tahun yang baik ya harus dihadapi dengan kebijaksanaan juga. Jangan lengah gitu ya. Dan memang bulan yang terbaik adalah bulan April, kemudian bulan Agustus dan bulan September ya. 3 bulan ini adalah waktu yang paling tepat buat sahabat Master Ong yang mempunyai usaha atau ingin membuat satu usaha baru, bisa dikembangkan pada bulan tersebut ya. Itu adalah bulan yang terbaik dengan aura yang tertinggi. Demikian ya sekilas tentang keuangan untuk tahun 2022 buat sahabat Master Ong yang bersio tikus. Jadi secara keseluruhan itu sangat baik. Demikian, kita lanjut ke bagian jodoh ya dari sahabat Master Ong yang bersio tikus. Ya, ini sudah ada kartunya tentang jodoh buat sio tikus di tahun 2022. Master Ong bagi dulu ya. Sahabat Master Ong yang masih single atau belum punya jodoh, gimana nih kira-kira nih di tahun 2022 nih, apakah saya sudah dapat jodohnya nih Master Ong ya. Nah, di sini ada kartu kegembiraan ya, perayaan, dan juga ada kartu perkembangan ya. Jadi buat yang masih single di tahun 2022 ada kemungkinan besar untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan orang yang kamu suka ya. Ini mudah-mudahan terjadi ya, dan ada perkembangan. Nah, kamu akan bertemu dengan jodoh kamu di tahun 2022, terutama di bulan
Februari atau bulan September, ya, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan seseorang atau orang yang berjodoh dengan kamu dan ada komitmen untuk berbuat berbuat janji, ya, untuk membangun relationship atau hubungan yang lebih serius sehingga ke arah yang lebih, ya, mungkin kalian ingin menjadi pacar resmi, ya, memang ada yang resmi, ya, menjadi pacar, ya, atau bahkan lebih lanjut lagi, ya. Nah, ini yang Mas Ong lihat, ya. Jadi buat yang masih sendiri atau single, jangan berkecil hati, mudah-mudahan ketemu idamannya di tahun 2022 nanti. Sedangkan buat yang berkeluarga, Mas Ong tidak melihat ada satu gejala yang yang kurang baik, ya, di tahun 2022. Semua masih dalam taraf yang wajar, asal memang harus saling menjaga kepercayaan, ya. Jadi saling menjaga dan saling menghormati antara suami dan istri, ya, sehingga keluarga itu bisa menjadi lebih baik lagi, ya, di dalam hubungan antara satu sama lain dan tidak sering terjadi pertengkaran, gitu, ya. Jangan hiraukan perkataan orang lain, ya. Mungkin dalam keluarga kalian itu sering mendapat gosip, sering mendapat satu istilahnya itu kata-kata yang kurang baik, mungkin kecurigaan atau gosip-gosip yang membuat kalian itu sering bertengkar, ya. Jangan gampang percaya, ya. Ya, kalau misalnya ada satu masalah, ada satu gosip, coba diklarifikasi satu sama lain, saling terbuka lah, saling terbuka. Penting sekali untuk saling terbuka. Nah, bulan yang memang kurang terlalu baik di tahun 2022 dalam hubungan asmara bagi Sio Tikus itu adalah bulan September. Di situ ada sedikit konflik yang terjadi yang membuat kecurigaan yang selama ini ada semakin besar, ya, dan itu bisa diatasi kalau kalian saling terbuka, saling mau memahami, saling mau istilahnya itu, ya, jangan ditutup-tutupi lah, ya. Itu hanyalah gosip yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kalian. Ya, demikian buat yang bersio tikus tentang jodoh dan asmara tahun 2022. Sekarang kita masuk ke kesehatan. Oke, untuk kesehatan tahun 2022 bagi sahabat Mas Toong yang bersio tikus, ya. Di sini memang kesehatan agak sedikit perlu perhatian dari sahabat Master Ong yang bersio tikus, ya. Saking bersemangatnya untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, ya. Kemudian kurang memperhatikan kesehatan, ya. Nanti akan mengalami penyesalan. Oleh karena itu, waktunya adalah kamu lebih banyak memperhatikan diri kamu, gitu, ya. Selama ini sahabat Master Ong mungkin cuek, ya, akan kondisi diri sendiri karena banyaknya rintangan, halangan, permasalahan yang muncul di tahun sebelumnya, dan selama ini juga itu semua membuat kamu stres, depresi dan sebagainya, ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bangkit, ya. Intinya sih sebenarnya tahun 2022 ini adalah tahun untuk sio tikus tuh bangkit, ya. Bangkit dari masalah keuangan, bangkit dari masalah jodoh, bangkit dari masalah kesehatan. Adalah waktu yang tepat untuk memotong semua ikatan-ikatan masa lalu, semua rintangan-rintangan atau kerisauan dari masa lalu, ya. Waktunya untuk bangkitlah, terbuka, ya, membuka diri, ya, sehingga bisa menyelesaikan semuanya. Sahabat Master Ong memang harus lebih memperhatikan kesehatan di tahun 2022 yang bersio tikus, terutama hal-hal yang berkaitan dengan wilayah kepala. Wilayah kepala itu, ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres, ya. Jadi misalnya jadi susah tidur, sakit emah, lambung, asam lambungnya naik, ya, pencernaannya terganggu,
kemudian emosinya juga terganggu ya, dan juga wilayah jantung harus diperhatikan juga ya kalau yang punya riwayat ya. Dan juga bagi yang yang sering melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan juga harap lebih berhati-hati sehingga tidak mengalami satu malapetaka ya. Kalau misalnya terlalu capek atau apa gitu ya, harus istirahat yang cukup di dalam perjalanan ya. Memang Master Ong mewanti-wanti buat sahabat Master Ong yang bersio tikus tahun 2022 yang banyak melakukan perjalanan jauh agar lebih berhati-hati ya. Apalagi kalau menyetir sendiri ya, jangan sampai ngantuk ya, istirahat yang cukup ya, biar kita terhindar dari hal-hal yang buruk gitu. Nah, bulan yang paling istilahnya punya aura yang kurang baik di tahun 2022 dari segi kesehatan tuh sahabat Master Ong yang bersio tikus itu adalah bulan Maret atau bulan 3, kemudian bulan Mei. 2 bulan ini perlu diwaspadai ya. Mungkin ada kecenderungan untuk sakit yang sedikit lebih berat, dan juga ada kecenderungan untuk mengalami suatu persoalan yang berkaitan dengan satu perjalanan jauh ya. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan, jangan ceroboh ya. Mungkin itu saja yang bisa Master Ong sampaikan yang dalam pembacaan ini karena sifatnya umum, maka tidak semua yang bersio tikus akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, jika sahabat Master Ong ingin lebih tepat lagi ya, lebih baik lagi, maka memang perlu melakukan konsultasi secara langsung dengan Master Ong. Dan demikian ramalan atau prediksi sio tikus tahun 2022. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam semesta.